Hari ini Bapak Gubernur Lemhanas berkesempatan bersama kita semua. Nah, sebagai rektor kami ucapkan terima kasih atas waktunya dan kami juga sudah merancang ke depan bekerja sama khususnya membantu Lemhanas dalam menyampaikan visinya, misinya terkait bagaimana menciptakan ketahanan nasional, ya kemudian bagaimana masyarakat kita itu sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan, ya itu pada intinya. Nah pada hari ini beliau akan membawakan materi terkait ibu kota negara Nusantara atau ibu kota Nusantara sebagai simbol identitas nasional. Ya. Kemudian untuk pertama kalinya kita istilahkan IKN Nusantara sebagai kota dengan 4 pilar kebangsaan. Yang kemudian selain kota dunia yang sudah ada di nomor 3 tahun 2002. Nah kaitannya dengan 4 pilar kebangsaan ini bagi kita masyarakat Indonesia patut bersyukur, berterima kasih karena ini butir-butir yang akan abadi. Ya. Coba bayangkan kalau kita mulai runut dari Undang-Undang Dasar 45 memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian ikut mewujudkan perdamaian dunia yang adil, kemudian negeri atau masyarakat yang religius, humanis, yang mengutamakan persatuan, kemudian demokrasi dan keadilan. Nah untuk itu kalau di Jepang saat restorasi mereka yang mulai dari anak didik yang kecil-kecil itu ada restorasi Meiji itu dengan Bushido, dengan budaya. Kita punya Pancasila yang kalau kita jawantahkan memang itu kepribadian bangsa Indonesia. Nah inilah hal yang penting terkait dengan materi hari ini. Dan orang yang membawakan materinya sangat tepat, beliau adalah Gubernur Lemhanas yang tentu saja kita sudah kenal semua. Aplaus untuk beliau. Berterima kasih sekali diundang oleh Bapak Rektor untuk kita berdiskusi, berdialog yang terkait dengan IKN. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang IKN. Pada saat Pak Jokowi melantik saya sebagai Gubernur Lemhanas di 21 Februari, Pak Jokowi itu memberikan tugas yang cukup spesifik untuk kami kembangkan di Lemhanas dalam kerangka kajian. Ya, Pak Jokowi memerintahkan kami untuk melakukan kajian tentang ekonomi hijau, ekonomi biru, tentang konsolidasi demokrasi, dan terakhir tentang ketahanan ibu kota Nusantara. Itu kajian yang harus kami lakukan. Semuanya terkait, tidak terpisah-pisah. Ya. Jadi misalnya tentang kami juga harus mengkaji misalnya tentang pertahanan IKN, ya, ilmu yang sebelum saya jadi gubernur, ilmu yang saya jadikan konsentrasi studi saya, ya, tentang pertahanan IKN misalnya kemarin ketika melakukan paparan di acara Lemhanas di Hotel Platinum Balikpapan, ya, saya mengungkap satu peta. Ketika Desember 1941 Jepang menyerbu Hindia Belanda. Ya, Jepang menyerbu Hindia Belanda itu serbuan Jepang pertama setelah Jepang menyerbu Pearl Harbor 7 Desember 41. Nah, titik serang pertama Jepang adalah Teluk Balikpapan. Titik serangnya. Nah, dari situ baru Jepang bergerak untuk menguasai Nusantara, kepulauan kita. Dan Jepang hanya membutuhkan waktu 4 bulan dari Desember 41 sampai April 42 untuk menghancurkan semua kekuatan Hindia Belanda yang ada di kepulauan Nusantara saat itu. Ya, dan itu sasaran utama Jepang bukan Balikpapan. Sasaran utama Jepang adalah Batavia. Karena pusat pemerintahan Hindia Belanda saat itu ada di Batavia. Ya, Batavia itu petanya. Nah, Batavia itu saat itu adalah pusat kekuatannya. Dalam terminologi militer disebut sebagai center of gravity. Nah, pada saat nanti Jakarta pindah ke IKN, ya negara-negara luar yang mau menginvasi Indonesia, kalau mau menyerang, pusatnya menghancurkan Balikpapan dan Nusantara.
Ya. Ya, di satu sisi ada peluang yang besar bagi daerah ini untuk berkembang, tapi di sisi lain kita juga harus siap-siap tentang kerawanan-kerawanan strategis yang akan muncul dengan perpindahan Jakarta ke Nusantara. Itu salah satu hal yang kami kaji. Ya, kajian IKN-nya sendiri sudah, pertahanan IKN-nya sendiri sudah hampir siap, kalau saya tidak salah nanti jam 2 siang. Ya, ada paparan tentang pertahanan IKN di Jakarta. Nah, dari kesadaran bahwa kita akan memiliki kerawanan strategis baru karena center of gravity, pusat kekuatannya akan pindah, ya, lalu mari kita bersama-sama bersiap-siap. Ya, Universitas Balikpapan nanti bersama Universitas Mula Warman itu akan dalam posisi yang paling menguntungkan karena akan berada di pusat pemerintahan, pusat politik Indonesia. Nah, ada beberapa poin yang ingin saya garis bawah. Yang pertama, pertahanan keamanan. Kita sadar bahwa yang namanya pertahanan keamanan, perang itu berbeda dari masa ke masa. Dari konvensional kemudian canggih, kita tidak pernah membayangkan kalau dulu harus jenderal, harus jagoan berhadapan. Sekarang kadang-kadang di dalam ruangan dia knop, salah satu udah serang negara lain. Yaitu juga kita juga di abad ke-18, abad ke-16, kala revolusi industri, sehingga kekuatan kita yang sebenarnya hebat terkalahkan oleh senjata. Nah, poinnya tadi dari Pak Gubernur, kuasai teknologi. Nah, yang kedua kaitannya dengan IKN, kita berbahagia bahwa pembangunan IKN yang smart, kemudian green, blue, sustainable, response, insya Allah akan segera dilakukan. Nah, kami sendiri di Universitas Balikpapan itu menyadari bahwa insya Allah itu akan jadi kenyataan dan kebanggaan kita semua. Hanya satu yang saya catat, bahwa teknologi yang canggih, kota yang smart, ibu kota yang keren, itu tidak akan berhasil tanpa ditunjang oleh SDM yang sejahtera, SDM yang smart, dan SDM yang hebat. Satu contoh di masa lalu, ketika sistem pertahanan China memakai tembok yang luar biasa yang susah ditembus dari segi pertahanan, ada yang dapatkan titik lemahnya. Dia sogok orang yang jaga supaya bisa masuk. Ini yang kita jaga dan nilai-nilai kebangsaan ini dibutuhkan. Kalau kita kaitkan Lemhanas kemudian nilai-nilai kebangsaan, kaitannya dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, maka ada beberapa poin untuk menjadikan IKN sebagai smart. Yang pertama kalau kita hubungkan dengan Undang-Undang Dasar 45, bahwa IKN harus ada untuk kesejahteraan umum. IKN tidak boleh ada membuat ada yang menderita. IKN harus ada membawa manfaat bagi orang lain. Dan saya puji otorita IKN yang saat ini melakukan pemberdayaan. Salah satu prinsipnya bahwa jangan mereka jual tanahnya kemudian setelah itu miskin. Tapi bagaimana mereka diberdayakan. Yang kedua, masih di pembuka Undang-Undang Dasar, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita tidak akan pernah maju tanpa masyarakat yang cerdas. Kota yang cerdas harus ditunjang oleh masyarakat yang cerdas. Cerdas intelektual, cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas karakter dan lain sebagainya. Karena kalau orang punya keyakinan, apapun bisa dilakukan. Masyarakat kan harus smart. Yang ketiga, melaksanakan perdamaian dunia. Pertahanan Indonesia ke depan ditentukan bagaimana dia memposisikan diri. Jangan menciptakan musuh. Pandai-pandai mempertimbangkan. Karena negeri kecil sekecil misalnya Timur Timur tidak bisa sekarang ini seenaknya diserang. Kita harus masuk dalam kawasan dunia karena perang sekarang ada juga perang ekonomi. Kalau diberi sanksi sudah tidak bisa, ya kan? Tadi ada digital talent scholarship, saya kedar laporan Pak Gubernur, Uniba adalah salah satu universitas yang pertama bekerja sama dengan Kementerian Kominfo dalam konsep digital talent scholarship. Kemudian Uniba Smart University, ini sekedar penyampaian, ini kemenangan Uniba ini di Kementerian Dikbud yang bekerja sama dengan DPR yang akhirnya mendapatkan. Jadi ini salah satu smart room yang kami miliki. Ekonomi hijau, ekonomi biru itu memang salah satu hal.